Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita banyak nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmatnya itu kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadahnya, melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam, sebagai seorang muslim, yang salah satunya adalah menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tasrif lugawi. Setelah kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang fiil, apa itu fiil, kemudian fiil madi, fiil mudhari, dan mengenal fiil amr. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang tasrif lugawi. Nah, sebelum masuk ke dalam tasrif lugawi, maka kita harus tahu dulu apa itu tasrif. Tasrif ini memiliki dua pengertian. Nah, secara bahasa atau secara etimologi, kata tasrif ini mempunyai arti berubah atau mengubah. Jadi secara bahasa atau di dalam kamus, tasrif itu artinya adalah berubah atau mengubah. Nah, kemudian sedangkan secara istilah, pengertian kata tasrif adalah mengubah suatu kata dari bentuk asalnya kepada bentuk yang lainnya. Kemudian dijelaskan di dalam ilmu shorof atau di dalam kaidah bahasa Arab bahwasannya tasrif ini adalah perubahan satu bentuk asal menjadi beberapa bentuk yang berbeda demi mencapai makna yang diinginkan, yang tidak bisa diraih kecuali melakukan perubahan tersebut. Jadi maksudnya di dalam tasrif ini kita akan mempelajari bagaimana suatu kata ini berubah bentuk dengan tujuan untuk mencapai atau menyampaikan makna yang diinginkan. Nah, untuk menyampaikan makna yang kita inginkan maka harus melalui perubahan tasrif ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam macam-macam tasrif. Nah, di dalam tasrif ini ada dua macam. Yang pertama adalah tasrif lugawi dan yang kedua adalah tasrif istilahi. Apa itu tasrif lugawi? Tasrif lugawi adalah perubahan bentuk kata pada suatu sigot atau bentuk dari goib ke mukhatab, ke mutakalim, dari mufrad ke musanna, ke jama, dan dari muzakkar ke muannas. Jadi maksudnya adalah tasrif lugawi ini membahas perubahan bentuk kata berdasarkan atau yang dipengaruhi oleh pelaku. Jadi misalkan suatu kata kerja dilakukan pelakunya berbeda-beda, maka perubahan bentuk katanya ini akan dipelajari di tasrif lugawi. Kita ambil contoh, saya makan, kamu makan, kita makan. Nah, kata makan ini akan berubah-ubah sesuai dengan siapa pelakunya. Nah, itu dibahas di dalam tasrif lugawi. Nah, sedangkan tasrif istilahi ini perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Jadi kita ambil contoh untuk penjelasannya ini. Kita ambil contoh kata kerja makan. Nah, kemudian kata kerja makan ini berubah bentuk menjadi misal dimakan atau memakan. Nah, perubahan ini dibahas di tasrif istilahi karena perubahan tersebut didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Jadi perbedaan maknanya, bukan perbedaan pelakunya. Jika perbedaan makna, perubahan makna yang diinginkan tadi, maka masuknya ke dalam tasrif istilahi.
Nah, sebelum masuk ke dalam tasrif lugawi, maka kita harus tahu dulu isim domir atau kata ganti. Mungkin kalian sudah tahu, sudah diajarkan di kelas sebelumnya bahwasannya isim domir itu adalah kata ganti dalam bahasa Arab yang dipakai untuk menunjukkan pada mutakalim atau orang. Nah, yang kita tahu isim domir ini adalah huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Huwa dia laki-laki, huma dia laki-laki 2 orang, hum itu mereka laki-laki, hiya dia perempuan 1 orang, huma dia perempuan 2 orang, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan isim domir atau kata ganti orang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tasrif lugawinya. Nah, di sini kita sudah lihat ada tabel. Nah, tabel ini adalah rumus dari tasrif lugawi. Kenapa ada rumus? Karena bahasa Arab ini merupakan bahasanya orang Arab. Maka dari itu kita harus mengikuti apa yang mereka pahami gitu. Jadi kita tidak bisa mengarang. Jadi kita harus mengikuti ketentuan yang dipunyai oleh orang-orang Arab. Nah, kita masuk ke dalam tasrif lugawi. Jadi di sini ada kolom isim domir dan fiil madi. Jadi maksudnya di sini adalah ketika isim domir, maka kata selanjutnya itu adalah fiil madi. Kita ambil contoh dari kata kerja kataba. Kataba ini artinya menulis. Kataba itu fiil madi seperti yang kita sudah pelajari kemarin. Kataba fiil madi, fiil mudhari'nya ini yaktubu. Dari kataba jadi yaktubu. Nah, dalam tasrif lugawi sekarang kita akan membahas tentang fiil madinya dulu. Nah, jadi ketika misalkan kataba itu menulis, kita akan membuat kata dia laki-laki menulis. Maka huwa, isim domirnya huwa, kemudian kata selanjutnya adalah fiil madi tadi. Jadi huwa kataba. Nah, kayak gitu. Jadi dia laki-laki menulis. Nah, kemudian kalau isim domirnya huma, maka fiil madinya ini ditambah huruf alif. Alif di sini adalah bukan a tapi panjang harokatnya jadinya. Jadi kalau huwa kataba, kalau huma kataba. Nah, seperti itu. Jadi ada alif di belakangnya ditambahkan alif. Jadi huma kataba, kalau huwa kataba, kalau huma kataba. Nah, kemudian kalau hum fi'il madi ditambah u. Nah, di sini ditambah waw mati. Nah, dan alif waw mati itu u kan dibaca panjang. U. Nah, dalam bahasa Arab itu biasanya kalau u itu kalau waw mati biasanya ditambah alif juga gitu penulisannya. Jadi tapi tetap dibacanya u gitu. Jadi misalkan tadi kita di atas huwa ini ditambahkan kataba jadi huwa kataba, kalau huma kataba, kalau hum ditambah waw mati jadi katabu. Nah, seperti itu. Kemudian hiya ditambah fi'il madinya ditambah ta mati. Jadi hiya kata bat. Hiya kata bat. Kalau humanya huma kata bata. Hunna ditambah nun, fi'il madi ditambah nun. Hunna kataba ditambah na. Jadi huwa katab. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita ada contoh tasrif lugawi fa'ala. Fa'ala ini artinya kerja.
Nah, fa'ala yaf'alu. Fa'alanya fi'il madi, yaf'alu fi'il mudhari. Nah, karena kita sedang membahas tasrif lugawi yang fi'il madi, maka kita akan menggunakan kata fa'alanya. Ketika akan membuat kata dia laki-laki bekerja, maka kita harus menggunakan tadi fi'il madi rumusnya. Jadi huwa ditambah fi'il madi. Jadi huwa fa'ala gitu. Karena fa'ala ini merupakan fi'il madi. Nah, kemudian huma ditambah fi'il madinya itu ditambah dengan alif, ditambah alif di belakangnya menjadi fa'ala. Nah, kemudian hum ditambah waw tadi jadi fa'alu. Hiya fa'alat ditambah ta mati. Huma fa'alta, hunna fa'alna. Anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum. Nah, untuk mudahnya di dalam pesantren biasanya atau di dalam pondok itu ada nyanyiannya. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kemudian masuk ke dalam ke dalam tasrifnya. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah perubahan bentuk berdasarkan siapa pelakunya. Nah, ini adalah tasrif lugawi. Nah, yang asalnya dari fa'ala, kalau misalkan yang bekerjanya ini laki-laki 2 orang, maka digunakannya fa'ala, bukan fa'ala tapi fa'ala, harus panjang karena ditambah alif di belakangnya. Kemudian fa'alu kalau mereka laki-laki yang bekerjanya gitu. Kalau dia perempuan fa'alat, kalau 2 perempuan, dia perempuan 2 orang, fa'alta, dan seterusnya gitu. Nah, kalian harus hafalkan rumusnya gitu. Nah, cara menghafalnya supaya mudah seperti tadi yang Bapak sampaikan, biasanya menggunakan lagu. Nah, kita akan mendengarkan lagunya tersebut. Kita coba belajar melalui lagu tersebut. Silakan disimak. Nah, seperti itulah tasrif lugawi. Jadi tasrif lugawi ini adalah perubahan bentuk kata berdasarkan siapa yang menjadi pelakunya. Karena jadi ketika pelakunya berbeda, maka bentuk katanya ini akan berbeda. Dan tasrif ini hanya berlaku untuk kata kerja. Jadi tasrif ini untuk kata kerja, bukan kata benda. Jadi makan, minum, tidur, nah itu kan kata kerja, maka kita bisa mentasrifkannya. Kalau isim atau kata benda itu tidak bisa, misalkan nama atau benda itu tidak bisa ditasrifkan. Jadi seperti itu penjelasan tentang tasrif lugawi. Semoga
dapat dimengerti, semoga dapat dipahami. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.